Salam saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus Engkau menolong kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami mampu untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur 146 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ayat yang pertama dan ayat yang kedua, pemazmur mengajak jiwanya untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa selama ia hidup, ia akan senantiasa memuliakan Tuhan. Selama ia ada, ia akan senantiasa bermazmur bagi Tuhan. Artinya, ia akan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan masa kini? Masihkah kita setia dengan Tuhan? Masihkah kita dalam kehidupan kita, masihkah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, atau kita lalai dalam melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Jadi ketika pemazmur mengatakan bahwa selama hidupnya dia ingin memuliakan Tuhan, berarti hidup yang memuliakan Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang setiap saat, setiap waktu kita memuji Tuhan, setiap saat kita berdoa atau kita beribadah, bukan hanya itu. Tapi hidup yang memuliakan Tuhan itu artinya dimanapun kita berada, kita mau untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita melalui perkataan kita maupun perbuatan kita. Di ayat yang ketiga dikatakan janganlah percaya kepada para bangsawan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, para pejabat, orang-orang yang pintar. Karena apa? Di ayat yang ke-18 itu apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi manusia itu hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya Tuhan. Makanya tadi dari judulnya saya dikatakan hanya Allah satu-satunya penolong. Artinya tidak ada yang lain. Maka dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jadi jangan percaya kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan di setiap saat dan waktu. Dan andalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita. Maka Tuhan Yesus akan senantiasa menolong dan memberkati kita. Di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang dikatakan berbahagia itu bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang pintar, tapi yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, itulah yang disebut dengan orang yang berbahagia. Karena itu jangan percaya kepada manusia, tapi percayalah kepada Tuhan dan teruslah menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Shalom.